Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Bapak ingin sedikit meringkas pertemuan kemarin. Kita kan ngebahas apa? Kita ngebahas sholat. Tentang cara sholat, hukum sholat, bagaimana eh, melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab yang sangat penting dalam Islam yang menjadi salah satu rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam yang kelima apa? Naik haji atau umroh. Siapa yang di sini yang pernah melaksanakan haji dan umroh? Oh, belum ya? Kenapa kita harus mempelajari haji dan umroh? Karena haji itu kita sengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah di sana. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini agar kita tahu bagaimana tata cara haji yang benar dan umroh yang benar, agar ketika kita ke sana kita tahu apa yang harus dilakukan di sana, bagaimana hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal apa saja yang membatalkan di sana. Silakan dibuka bukunya, buku yang sudah kemarin saya bagi ya. Dibuka halaman 177. Silakan kalian perhatikan. Di sini haji. Kata haji ditinjau dari sudut bahasa berarti menyengaja, atau makna aslinya adalah mengunjungi Baitullah untuk menjalankan ibadah. Seperti tadi, kita mengunjungi Baitullah secara disengaja, bukan tidak disengaja. Sedangkan definisi haji, menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah secara menyengaja, mengunjungi Baitullah ke Mekah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari ritual, sa'i, wukuf, tahalul, dan lain-lainnya, guna memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaannya. Jadi di sana haji dan umroh itu suatu kegiatan, suatu ibadah yang dilaksanakan untuk menjalani perintah Allah dan menjalankan dan mengharap mendapatkan keridhaan. Ibadah haji merupakan ibadah syariat yang dilaksanakan oleh umat terdahulu. Jadi dulu itu ibadah haji dan umroh di masa Nabi itu sudah dilakukan, walaupun belum seperti sekarang. Kalau dulu ketika Nabi ingin melaksanakan ibadah umroh itu harus secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy, karena jika ketahuan pasti mereka akan diusir, tidak boleh melaksanakan haji atau umroh di Ka'bah, karena Ka'bah letaknya di Mekah. Di Mekah dulu itu dikuasai oleh kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy tidak menyetujui kaum Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah di sana. Hukum haji wajib bagi yang mampu. Alhamdulillah, Bapak tahun kemarin bisa melaksanakan ibadah umroh karena Bapak mampu. Kalian jika ingin melaksanakan ibadah umroh memang wajib, tapi mampu. Mampu itu dalam hal kesehatan, biaya, atau ya bahasa sekarang uang, dan juga orang-orang yang ditinggalkan, mereka tercukupi kebutuhannya semasa kita akan meninggalkan mereka umroh atau haji. Jadi misalkan kita pergi nih, di rumah ada orang tua misalkan, kebutuhan mereka semoga cukup untuk ditinggalkan dalam umroh kita itu. Jadi jangan kita bersenang-senang saja umroh pergi, sedangkan keluarga yang di rumah kebutuhannya tidak tercukupi. Tidak boleh seperti itu juga. Yang wajib melaksanakan ibadah haji itu yang pertama Islam, jelas Islam, agamanya Islam. Yang di luar itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua balik, alias jika yang sudah balik itu boleh melaksanakan haji dan umroh. Anak-anak tidak wajib mengerjakan haji. Jika dia mengerjakannya, namun ketika anak kecil ikut umroh misalkan atau haji, dia harus melakukannya lagi selepas balik, karena dia masih tidak terlepas dari kefarduan hajinya. Kemudian berakal sehat alias tidak gila. Misalkan orang gila atau kurang berakal ingin melaksanakan ibadah haji, itu tidak wajib mengerjakan haji, malah tidak sah ibadah hajinya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tiga orang akan terlepas dari hukum kecuali 3 orang. Yang pertama, orang yang sedang tidur sehingga ia terbangun, pertama. Kedua, orang gila sampai ia sembuh. Dan ketiga, anak-anak sampai ia baik. Kemudian yang keempat, merdeka alias hamba sahaya. Itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan haji.
Kemudian yang kelima mampu. Nah, mampu ini misalkan sehat badannya, fisiknya sehat, batinnya sehat, rohaninya sehat. Nah, kemudian ada kendaraan untuk membawanya ke Mekah, baik itu milik sendiri atau kita naik pesawat. Terus keamanan dalam perjalanan ini juga terjamin. Keamanan di pesawatnya gimana, keamanan dalam ketika di sana bagaimana. Nanti ada yang mengatur mutawif di sana. Kemudian memiliki bekal. Nah, tidak hanya yang di rumah yang harus mempunyai bekal, kita juga harus punya bekal. Kita harus mempunyai bekal yang cukup untuk biaya kita di sana. Artinya harta yang dimilikinya cukup untuk segala biaya kebutuhan pokok baik bagi dirinya sendiri atau untuk keluarganya yang ditinggalkan hingga dia kembali dari hajinya atau umroh. Kemudian bagi wanita yang harus bersama muhrimnya untuk menunaikan ibadah haji, misalkan suami dengan istri. Nah, seperti itu. Waktu menunaikan ibadah haji, ini yang terakhir, setelah satu dari sahnya haji adalah waktu. Ini salah satu syarat haji, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, tanggal 10 Zulhijjah bulan haji. Jadi, ihram haji wajib dilaksanakan dalam masa tersebut 2 bulan 9 hari setengah atau 10 hari kalau itu umroh. Kalau haji bisa sampai 40 hari, bahkan kurang bisa lebih. Nah, tadi udah kan syarat tadi harus Islam, berakal balik, tidak gila, mampu, merdeka. Nah, itu yang kelimanya. Nah, rukun haji ada ihram, niat untuk melaksanakan umroh. Jadi sebelum kita umroh atau haji, kita akan niat di mikot makani atau jamani. Di situ kita niat. Nah, ketika sudah membaca niat, hal-hal yang membatalkan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka kita harus mengulangi lagi. Misalkan kita tidak boleh batal, misalkan ketika tawaf kita kentut, nah itu kita harus ulangi lagi tawafnya dari awal. Nah, jadi sebelum niat kita harus sudah suci dulu agar kita bisa lancar dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Kemudian ada tawaf. Nah, tawaf bangun Ka'bah sebanyak 7 kali dari kanan ke kiri. Nah, di situ 10 kali. Nanti ketika sudah selesai, kita sholat 2 rakaat. Nah, setelah selesai kita melaksanakan sa'i 7 kali putaran dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, ini sa'i itu kita itu diingatkan betapa susahnya ketika Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air untuk anaknya Ismail. Itu sangat melelahkan. Bahkan bukitnya itu tinggi. Kalau sekarang di sana ketika Bapak melaksanakan umroh kemarin, sekarang di lantai di gedung situ ada tanjakan kayak bukit sedikit, nah itu tapi tetap melelahkan. Tapi bukan berarti melelahkan yang kayak aduh capek, bukan. Melelahkan biasa gitu. Kemudian ada setelah sa'i selesai baru tahallul. Nah, tahallul boleh memotong 3 helai rambut atau boleh mau mencukur sebagian atau boleh mencukur habis. Karena mencukur habis Nabi Muhammad akan meridhoinya atau akan mendoakannya 3 kali lipat, sedangkan 3 helai hanya 1 kali yang akan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini larangan umroh terakhir ya. Mencabut rambut dari bulu badan, begitu hidung, kumis, ketiak, atau bahkan yang di bawah tidak boleh dicabut. Yang kedua, menggunting kuku. Nah, gunting kuku itu tidak boleh ketika kita sudah membaca niat untuk umroh. Kita tidak boleh untuk menggunting kuku karena itu sudah dalam keadaan niat. Nah, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, baik itu topi, shawl, atau peci. Nah, kita harus polosan seperti ini. Kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi kita hanya langsung memakai kain ihram saja, tidak pakai apa-apa di dalamnya. Nah, memang bagi yang awam, bagi yang baru itu tidak akan nyaman. Tapi jika sudah terbiasa, itu akan nyaman dengan sendirinya. Nah, bagi wanita tidak boleh memakai kaos tangan dan juga tidak boleh memakai tutup muka atau cadar yang di zaman sekarang. Kemudian memakai wangi-wangian. Ketika umroh ketika kita sudah memakai kain ihram, kita tidak boleh memakai wangi-wangian. Karena wangi-wangian memang diperbolehkan, tapi itu setelah umroh, setelah beres dan sebelum. Ketika ingin, tidak boleh. Kemudian membunuh hewan. Nah, misalkan kita di bis ingin perjalanan ke Baitullah, kemudian kita di sini ada semut misalkan.
nggak sengaja kepukul, nah mati. Nah itu membatalkan ihramnya, jadi kita harus mengulangi dari awal. Kemudian melanjutkan pernikahan di sana, ketika sudah memakai ihram dan ihram kita menikah, nah itu tidak diperbolehkan. Bahkan hubungan badan suami istri itu tidak diperbolehkan, badan segala perbuatan yang menjurus kepadanya, begitu. Nah, sekian mungkin materi hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan yang melanjutkan materi haji dan umroh ini, karena masih banyak materi yang sangat banyak di sini untuk kita pelajari dan kita pahami. Ya, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.